saya hormati Ibu Marsiana MPD selaku Ibu Pengawas dan Kepala Sekolah Pak Tupan Saifuddin SPDSD, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita semua bisa berkumpul dalam rangka kegiatan PMO Pokja Manajemen Operasional Level Sekolah Program Sekolah Penggerak Angkatan 1 di SDN 17 SP2 Cepau. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mariati, hadirin dimohon berdiri. Kepala Sekolah SDN 17 kepada Pak Tupan Saifuddin, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Pengawas Kecamatan Sepau, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD 17 SP2 Cepau. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas seperti biasa. Seperti yang sudah disampaikan oleh BPNP Kalimantan Barat bahwa tahun ini adalah tahun ketiga untuk melaksanakan kurikulum merdeka khususnya di SD 17 SP2 Cepau. Di tahun ketiga ini PMO dilaksanakan oleh sekolah. Nah, di antaranya PMO sekolah ini ada pengawas, ada kepala sekolah, dan 2 orang guru yang ditunjuk sebagai komite pembelajaran. 6 kali PMO. Terus ada 6 kali juga loka karya. Di bulan berikutnya nanti dilaksanakan di bulan Oktober sebelum tanggal 10. Jadi setiap 2 bulan sekali nanti akan diadakan PMO level sekolah yang dihadiri, yang dibina oleh Ibu Pengawas, Kepala Sekolah, dan juga komite pembelajaran. Ini yang pertama. Hari ini kita laksanakan PMO di sekolah. Bisa Bapak Ibu perhatikan di sana SD 17, SP2 Cepau, NPSN-nya 30 10 2015. Yang pertama akan kita laksanakan di sana tentang refleksi yang sementara saya tulis. Lalu yang keempat itu jelas kekurangan tenaga guru. Nanti mohon untuk Ibu Pengawas untuk bisa membantu seperti apa sih agar kami jumlah siswa yang tahun ini 287 siswa dan jumlah guru sementara ada 11 orang termasuk saya. Nah, ini yang belum masuk dapodik ada 2 orang, berarti 11 dikurang 2 9 ya. Jadi setelah ini nanti selesai kita sempurnakan kata-kata ini, baru nanti kita lampirkan dokumen pelaksanaan PMO kita. Dokumen pelaksanaan PMO nanti akan baik. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk PMO level sekolah ini karena kita sudah diserahkan dari pusat, diserahkan ke BPNP, lalu diserahkan ke sekolah masing-masing. Apa yang harus kita lakukan di sini? Yang pertama, di PMO level sekolah ini program sekolah penggerak 2023-2024. Sesi pembelajaran berbasis peserta didik. Sekolah melakukan implementasi pasca
pasca PMU level sekolah. Bapak Ibu, literasi kita ini kemarin setelah saya coba saya lihat dengan sekolah-sekolah lain yang ini masih banyak, masih ada warna merah. Nah, itu yang berikutnya yang di bawah ini udah masih bisa. Baru nanti yang terakhir di sini tambah berkas nih. Begitu kita tambah berkas di laptop atau di HP, nanti dia muncul. Di sini judulnya apa nih judulnya nih? Karena kita lagi sedang hangat-hangatnya membahas modul perangkat ajar, maka kita tulis perangkat ajar. Terus berkasnya yang diunggah di sini. Nanti setelah kita unggah di sini apa namanya? Absen dan foto. Fotonya 12 orang, absennya juga 12 orang. Kita unggah di sini, langsung kita kirim ke sana. Tapi ini yang atas tadi itu masih bisa kita sempurnakan lagi. Baik, sekian penyampaian ini. Harapannya Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan PMU di masa yang akan datang dengan baik. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, selanjutnya refleksi dari guru yang akan dimulai dari guru kelas 1. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih. Untuk pembelajaran di kelas 1 kemarin Bu, saya pengenalan huruf, terutama karena mereka masih kelas 1 ya Bu ya. Pengenalan huruf A, I, U, E, O. Kenalkan ini dulu. Karena kalau Pancasila kalimat satu ketuhanan itu terlalu panjang. Gambarnya dulu. Contohnya Pancasila yang pertama lambangnya apa? Itu aja dari kelas 1. Terima kasih atas waktunya. Waktu dan tempat saya kembalikan. Selanjutnya refleksi dari kelas 2 kepada Ibu Tri, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Pengawas yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku wali kelas 2, di mana saya selaku wali kelas 2 sangat sangat kesusahan dan kurang mengerti, yaitu masalah penyusunan modul ajar, di mana sebenarnya kalau modul ajar itu seharusnya itu harus sesuai dengan yang pertama itu analisis kondisi dan kebutuhan guru serta peserta didik serta satuan pendidikan. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi dan menentukan dimensi, yaitu pelajar profil Pancasila. Kendala saya membuat modul ajar. Terima kasih. Selanjutnya refleksi dari saya selaku wali kelas 3. Kesulitan saya selama ini yaitu membuat modul ajar. Ya, karena di kelas 3 itu belum ada contoh di manapun. Jadi saya baru mencoba membuat dengan melihat modul ajar yang di kelas 4. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya refleksi dari guru kelas 4 kepada Ibu Yuliatin, saya persilakan. Atas waktu yang diberikan kepada saya untuk modul ajar, masih mengadopsi dari contoh-contoh modul ajar yang sudah. Untuk modul ajar alhamdulillah tidak ada kendala, namun dalam proses pembelajaran di kelas 4 ini ada satu anak berkebutuhan khusus. Apakah ketuntasan anak tersebut mengikuti kurikulum yang sedang berjalan atau bagaimana? Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya refleksi dari guru kelas 5 kepada wali kelasnya, saya persilakan. Oke, selamat pagi menjelang siang. Untuk modul ajarnya masih mengadopsi dari Kemendikbud, tapi di dalam modul ajar itu sepertinya sudah sama dengan yang ada di buku, di topik, hanya tinggal memilah saja mana yang mau diambil, mana yang mau dipilih. Untuk masalah siswa, ada masih sekitar 8 siswa dalam membacanya masih kurang, dan ini masih dalam pengembangan, masih saya beri beberapa kali tes. Mudah-mudahan untuk
3 bulan ke depan. Saya kasih waktu, ada perkembangan. Terima kasih. Selanjutnya refleksi dari wali kelas 6, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk penyusunan modul ajar, jujur mungkin dari kelas 3 dengan kelas 6 ya, itu awal pertama menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi sudah saya berusaha mencari-cari dari Kemendikbud, dari download langsung di di Google gitu, belum menemukan modul jadi. Jadi belum ada modul yang siap pakai, yang bisa diadopsi. Jadi sementara saya mengambil minta format dari Pak Tato, tapi belum sepenuhnya jadi semua saya edit karena full, bener-bener full harus memasukkan ya kayak buat awal gitu. Terima kasih. Selanjutnya refleksi dari guru agama Katolik, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Untuk modul ajar yang agama Katolik itu terus terang sampai saat ini dari Kemenak itu malah mereka belum tahu gimana sekolah Merdeka itu. Jadi kami memang buat sendiri dari kelas 1 sampai kelas 6 1 semester. Baik modul ajar, prota, promes itu buat sendiri karena itu harus sesuai dengan yang diajarkan setiap bulannya. Terima kasih. Selanjutnya refleksi dari yang guru agama Islam, kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya dengan saya untuk memaparkan ini masalah yang saya hadapi. Terus terang saja Bu, saya untuk modul ajar sudah ada, tapi terus terang juga saya kalau untuk membuat kayak yang sudah ada itu nggak bisa saya. Kemudian untuk permasalahan di kelas ya pasti ada anak. Mungkin itu saja. Selanjutnya refleksi dari guru olahraga, saya persilahkan. Terima kasih. Jadi karena saya pun baru juga ke sini, untuk sebelumnya di sekolah sebelumnya baru kelas 1 dengan kelas 4. Nah, jadi kebetulan di sini saya sudah kemarin ditekankan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk modul ajar Yeskes. Saya berusaha mencarinya. Kebetulan kemarin ada tawaran juga dari guru olahraga juga, rekan kerja di sekolah sebelumnya itu ada modul ajar tuh. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas penyampaian refleksinya. Selanjutnya itu penguatan dari guru pengawas, kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan. Kita bersyukur pada siang hari ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan PMO yang pertama kali dilaksanakan oleh kepala sekolah di tahun ketiga. Ya, tugas kepala sekolah sudah dilaksanakan hari pertama. Nah, terima kasih kepada Pak Topan yang sudah mengundang saya hadir di sini bersama-sama untuk membicarakan tentang PMO di SDN 17 ini. Tadi sudah kita lihat topik pembicaraan kita pada hari ini, yaitu implementasi pembelajaran di kelas dengan subtopik penyusunan modul ajar dan penyusunan ATP. Adapun subtopiknya pembelajaran berdiferensiasi dan metode mengajar yang beragam. Setelah kita mendengar refleksi dari Bapak Ibu guru hebat, nah ternyata Bapak Ibu di sini sudah rata-rata membuat modul ajar, tetapi masih juga yang memiliki kekurangan.
di kelas 1 tadi Ibu Mada sudah berusaha ya untuk mengajarkan siswa-siswinya menghafal ataupun mengenalkan huruf dan angka. Nah, ternyata setelah beberapa bulan ini semester 1 ya Bu Mada masih mengalami kesulitan, yaitu ada 5 orang siswa yang perlu bimbingan. Nah, ke depan setelah kita refleksi ini Bu, ya sampai di mana nanti? Apakah 5 orang ini nanti di 2 bulan yang akan datang bisa berkurang? Semoga 5 orang ini nanti bisa ya hafal ataupun bisa mengenal. Untuk penyusunan modul ajarnya katanya masih mengadopsi ya. Nah itu artinya Bu Tri sudah berusaha untuk melakukan atau membuat modul ajar. Nah mengadopsi boleh, tetapi disesuaikanlah dengan ya, situasi dan kelas kita. Kalau di kota bedalah dengan kita yang di kampung, kan? Nah jadi disesuaikan dengan ya bukan nggak di kota, di kampung kita ini ya, tengah-tengah, kampung juga bukan, kota juga bukan, daerah berarti agak transisi. Untuk kelas 3, Ibu Priska tadi ini baru mencoba membuat karena memang di tahun ini baru mulai. Nah tahun ini kita semua tidak ada lagi yang tidak melaksanakan kurmer. Ya artinya semua sudah melaksanakan dari 1 sampai kelas 6 dan kelas 3 ini pengalaman pertama. Ya pengalaman pertama, tapi saya yakin Ibu Priska dan kelas 6 ini khususnya, ini sekaligus ya Bu Lis ya, ini sudah berusaha. Karena bukan barang aneh lagi, sudah sering kita bicarakan karena sudah 3 tahun cuma belum pelaksanaan. Ya hanya mendengar, tapi belum dilaksanakan dan terasa masih bingung tadi Bu. Ya bingung ini bisa kita atasi apabila mau bertanya dan berusaha. Untuk kelas 6 ini Bu Wiwin Yuliatin kelas 4 ya tidak mengalami kesulitan, cuman masih ATM tadi ya. Ya bagus, artinya Bapak Ibu masih mau berusaha. Dalam proses pembelajaran masih mengalami masalah, masih katanya tadi ada anak yang berkebutuhan khusus. Nah sebenarnya kita belum bisa Bu mencap anak itu ada berkebutuhan khusus karena belum ada sertifikatnya, belum pernah dibawa ke dokter ya khusus ya. Apakah ini anak berkebutuhan khusus? Hanya punya punya kelainan lah gitu kan. Tapi kalau kita cap belum ada ini ya nggak boleh juga ya. Cuma nanti Ibu ya pelajari. Nah bagaimana tentang pembelajaran disamakan atau tidak? Nah tentunya Ibu punya prioritas dengan anak itu, kita pelajari dulu. Untuk penilaiannya ya memang kita bedakan. Ya misalnya tadi dia tidak bisa membaca, tetapi dia bisa menjawab pertanyaan itu dengan gambar, itu juga sudah dapat nilai Bu. Nah misalnya tadi kan anak ini bisa ini nama bunga kan, nama bunga ada yang bisa menulis bunga, tapi anak ini tadi bisa dia nggak bisa menulis, tapi dia ini Bu. Nah itu tapi lambat laun nanti dia akan bisa. Nah ini tugas Bu Wiwin ya. Jadi penilaiannya nanti misalnya dia ini ya sama lah, cuma cara memberi pembelajaran itu berbeda itu. Kelas 5 Pak Tato tidak ada masalah ya tentang modul ajarnya. Ada 8 siswa membaca belum lancar. Nah ini membaca merangkaikan kata atau bagaimana? Masih mengeja tadi ya? Masih lama berpikir. Oh ya, tapi bisa tapi lama. Tapi kalau ABK kan dia cepat. Berikutnya itu dalam waktu. Ya, artinya memang kurang latihan. Nah, solusinya bagaimana? Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Tato ya bisa mengajak siswa itu untuk membaca. Berikan tugas membaca.
paling tidak misalnya pada awal itu membaca dulu, nanti tengah-tengah misalnya matematika, bisa juga dia membaca bilangan. Ya, kalau sudah berikan tugas dia itu selalu membaca. Nah, satu lagi bisa di tengah-tengah, di akhir nanti juga diberi tugas untuk membiasakan mereka untuk membaca. Nah, itu. Nanti jangan khawatir Pak Tato, ya. Tadi Pak Tato khawatir ANPK tahun depan nanti menurun, kata Pak Tato, ya. Jangan khawatir. Nah, disitulah nanti tugas kita sebagai guru yang membimbing mereka. Ya, ini bukan kesalahan guru, ya kan? Tapi ini tugas kita bersama. Ya, jangan khawatir, Pak Topan tidak akan memecat Pak Tato yang sudah P3K. Artinya biasakan untuk membaca 15 menit ya Pak Tato. Ini bukan hanya Pak Tato, bisa juga untuk dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini program kita ya, biasakan untuk membaca, tapi kalau jam 7 itu jam 7 kurang sudah masuk ke kelas. Nah, Bapak Ibu guru juga ya, jangan jam 7 lonceng baru masih ada di kantor. Nah, jam 7 semua sudah nyebar ke dalam kelas. Jadi tidak ada lagi kecuali yang piket ataupun yang tadi ada yang diberi tugas luar oleh kepala sekolah. Ya, Bu Mariati tadi dengan penuh semangat ya, bahkan sudah membiaskan ya dengan guru-guru yang ada di Kecamatan Sepau, khususnya guru agama Katolik. Sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka, lalu juga sudah protap, ada promesnya, dan 6 bulan sebelum mengajar Bu Mariati sudah membuat modul ajar. Nah, seperti inilah kita ya, karena sudah 6 tahun ya, kita sudah siap ya, sudah siap-siap dulu modul ajarnya. Jadi tidak ada lagi kata orang mencari sana sini, ya kan? Sudah disiapkan. Nah, harapannya supaya nanti tetap dipertahankan ya Bu Mariati. Di tim komunitas belajar itu kan Pak Latif ketuanya. Artinya Pak Latif lah yang membuat jadwal. Yang membuat jadwal kapan sih kita membicarakan modul ajar. Nah, seperti itu ya Pak Latif. Jadi untuk guru olahraga ya, modul ajar sudah ada, lalu sudah berusaha ya bisa dimodifikasi, nanti cukup luar biasa. Rencana tadi mau sebentar tapi tidak terasa berapa jam ya Pak Topan. Nah, artinya kita harus ada manfaatnya. Setiap kali ada pertemuan itu harus ada manfaatnya. Mungkin itu Bapak Ibu tentang PMO ya. Semoga ini nanti semakin menguatkan kita, semakin menambah ya semangat kita, dan nilai rapot kita ke depan bisa berubah menjadi paling tidak kuning. Ya, apalagi kalau berubah menjadi warna hijau. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, selalu bergerak dan tergerak dan menggerakkan ya. Semoga di tahun depan ANBK kita semakin meningkat. Amin. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Pengawas atas penguatannya. Selanjutnya doa yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Latif. Kepada beliau saya persilahkan. Untuk yang beragama Islam, izinkanlah saya untuk memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sekian kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan di kelas kita masing-masing. Selaku pembawa acara, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya ucapkan selamat siang. Tadi benar-benar udah larang. Jadi ya, ini dulu. Ya. Demikian mungkin ya Bu pengacara. Baik, sekian kegiatan kita pada hari ini. Selaku saya